Dan katanya istri baru mulai masak pas awal sama kakak. Masih inget gak masakan pertamanya seperti apa, kenangan dan Sebentar, rasanya? yang gagal apa yang enggak deh? Kalau yang gagal ada. Yang gagal tuh gue pernah, gue lagi lari pagi, tiba-tiba gue bilang mau dibikinin sarapan apa? Sayang, mau dibikin breakfast apa? Gue bilang French toast aja dong. Wih, Inggris kan? Ya udah, aku bikinin, aku bisa. Gue lari pulang ke rumah melihat, wih French toast banyak tuh. Gue makan satu, set, wah gimana rasanya, enak gak? Lo tau air laut kan? Air laut itu tuh rasanya tuh bener-bener lebih asin daripada air laut. Sampai dia kayak, kok kenapa? Nggak mau menyakiti kan, yang namanya istri udah effort, rada asin ya. Pas dia masa sih, pas dia coba, jangan kamu makan ya. Maaf ya, aku tadi dia tuh mau nuangin apa namanya garam, ternyata tempatnya itu tuh tutupnya jatuh. Jadi dia bilang daripada sayang, aku tuh nggak mau barangnya dibuang-buang, ya udah aku bikin aja. Niatnya bagus, tapi kan ada darah tinggi gue yang bisa naik gitu ya. Hal-hal seperti itu. Cuman kalau yang paling pertama kali berhasil itu yang gue bilang si ayam balado itu. Baru dong. Iya, enggak, ayam balado tuh gue 2018 itu tuh dia udah bisa. Makanya gue surprise banget sih, dia tuh gak pernah ada persoalan. Kak Gia itu otodidak atau belajar dari ahli ya? Belajar dari Majid tentunya, ibunya. Karena memang jujur kalau di Bandung kita gak pernah makan di luar. Makanan terbaik itu adalah makanan di rumah sendiri. Karena apa? Karena dari gue sebelum jadi keluarga selalu ngelihat kayak bapak gitu, si Bapu nggak pernah makan keluar. Setiap kalau aku tanya, Bapu makan di Bandung tuh enak apa sih? Apa ya? Loh, orang Bandung kok nggak tahu makanan enak apaan? Ternyata yang makanan enaknya tuh semua ada di rumahnya dia, gitu kuncinya. Nah, Tapi sebelumnya apa sih yang membuat dia tuh nggak mau masak, nggak mau doyan masak gitu di dapur? Bos, anak sultan bos. Mohon maaf deh, ya anak sultan yang tadinya kalau mau apa segala macam udah ada disiapin. Ya dia juga maksudnya belum dia pernah punya restoran. Dia tahu oh nih kalau cara masak ini seperti ini. Cuman emang dia nggak ada ketertarikan untuk pergi ke dapur untuk masak sendiri gitu. Ya dengan adanya itu ya gue nggak bisa nyalahin juga dong ya kan. Tapi ya alhamdulillah sih dia mau belajar gitu. lalu akhirnya memilih untuk masak sendiri daripada yang ini punya dayang-dayang. Balik lagi sebenarnya gini, kalau dia tuh menariknya di keluarganya itu tuh selalu ada cara gimana memperlihatkan kasih sayang. Memperlihatkan itu tuh nggak hanya dari materi, nggak hanya dari ucapan doang, tapi menjaga perasaan suami, menjaga kebutuhan suami tuh dijaga banget sama dia. Bahkan dia mau belanja pakai uangnya sendiri, itu dia ngomong sama gue. Yang jujur buat gue pribadi itu masih tabu, karena dulu ya orang tua gue nggak pernah ngomongin masalah rumah tangga seperti apa gitu. Nah, gue belajar dari dia untuk masalah rumah tangga, komunikasi lah. Kita tuh walaupun ini uang aku, tapi kan itu ada hak kamu kan suami aku, kamu harus tahu. Kenapa aku minta dikabarin terus? Karena biar kita tahu satu sama lain. Jadi ntar kalau kamu ada kerjaan kemana, kamu telat datang ada apa-apa di jalan, jadi aku tahu. Hal seperti itu sih yang gue banyak belajar. Dia kan kakak bilang tadi sultan banget sebagai istri ya. Melihat sekarang berumah tangga, sosok kesultanannya sendiri bagaimana nih Kak? Sosok kesultanannya tetap ada. Maksudnya sosok kesultanannya gini. Sultan tuh dalam arti kata ya rumahnya di banyak sekali bentuk yang membantu. Terima kasih untuk kesediaannya. Cuman ketika masuk ke ranah keluarga, dia itu berbeda sekali. Berbeda dalam arti kata gimana caranya dia membuat sistem dalam rumah tangga tuh gue miss. Ternyata dia belajar memang dari dulu. Enggak, kalau jadi istri tuh harus seperti ini, kamu tuh harus siap seperti ini. Jadi ya ibarat kata walaupun di rumah kita juga punya beberapa orang-orang rumah yang bantuin dia, kalau bisa dia kerjain. Yang tadinya gue ngerasa kayak wah ini kayaknya santai-santai aja, enggak, hidup buat dia tuh nggak bisa santai, semua tuh harus terstruktur. Tapi dari situ gue belajar ternyata ini demi kebaikan kita semuanya soalnya. Tadi kan Kak dibilang katanya punya anak kedua, istri manja nih. Manja-manjanya seperti apa sih Kak? Manja-manjanya tuh dia tuh pernah bilang sebelum nikah, aku ketika kita nikah dan kita punya anak, ingat rasa sayang cinta kamu tuh pertama buat aku ya, after itu buat anak-anak.
Terus kan kalau aku yang tahu dari teman-teman cowok kan kayak lu mau kemana? Gue mau balik soalnya anak istri gue. Nah buat dia tuh jangan anak istri, harus istri dan anak. Jadi istri tuh harus nomor satu cintanya, karena once anak-anak itu udah pada gede itu mereka akan milik orang lain tuh, punya keluarga masing-masing. Nah kita akan tetap terus berdua. Itu tuh yang gue, oh lu manjanya ternyata apapun itu, potong rambut, aku potong rambut gini boleh nggak? Sebenarnya izin tuh bukan karena gue takut, tapi ya kembali kan kita berpenampilan untuk pasangan kita. Yang boleh minta pendapat gak sih tentang Katara mungkin untuk kita keharmonisan gimana sih ala Katara jauh banget dari bos-bos ini. Sebenarnya masalah ada apa sih? Cuman gimana caranya ya gue komunikasi. Gue tuh nggak pernah yang namanya berantem gue tinggal tidur. Di awal-awal iya, 1 tahun pertama tuh gue struggling banget tuh karena gue punya ego, dia punya ego. Ternyata kita makin belajar satu sama lain karena gue juga pacaran cuma 7 bulan langsung gue nikahin gitu. Nah kuncinya adalah menjaga keharmonisan adalah ya komunikasi aja, jujur apapun itu. Mau kita nantinya berantem tapi berantemnya diselesain saat itu juga. Karena gue tipikal orang kalau udah berantem daripada keras ketemu keras, mendingan gue tinggal, gue naik motor gitu, gue hepan aja. Ternyata nggak bisa kayak gitu. Itu yang akhirnya gue belajar. Sekarang urusannya kerjasama ya kak, ada kesulitannya nggak sih bagi waktu atau bagi tugasnya seperti apa? Kalau kesulitannya nggak ada, cuman memang kita masih berusaha untuk kayak oke, bagi waktunya nih ya, apalagi sekarang anak kita 2, bagi waktunya nggak cuma hanya untuk anak-anak, tapi untuk diri kita berdua, untuk kita me time juga, untuk kita quality time sama mereka juga. Hal-hal seperti itu tuh yang